Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Idul berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua, menyiapkan buku serta alat tulis, dan berdoa. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Anak-anak hebat, kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Bacalah teks berikut ini. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Silakan kalian baca dengan cermat unsur-unsur tari berikut ini. Anak-anak hebat, lihatlah sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Perhatikan keunikan unsur-unsur tari tersebut. Tuliskan hasil pengamatanmu di buku tulismu. Kalian boleh mengamati tari ini ya, ini tari Serampang 12. Namun kalian juga boleh mengamati tari yang lain.
Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu tarian daerah, seperti yang dilakukan Sudin, merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Anak-anak hebat, semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitar kita. Contohnya menjenguk teman yang sakit. Contoh bermusyawarahnya adalah berdiskusi menentukan siapa saja yang berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Kegiatan gotong royongnya contohnya membuat makanan bersama untuk dibawa saat menjenguk teman. Contoh yang lain misalnya mengadakan lomba dalam rangka hari ulang tahun RI. Bermusyawarahnya menentukan lomba apa saja yang akan diadakan. Nah, kegiatan gotong royongnya yaitu bergotong royong membantu persiapan acara lomba. Kemudian semangat kekeluargaan yang dilakukan pembangunan jalan desa. Kegiatan bermusyawarahnya bermusyawarah dalam menentukan waktu, biaya, dan pelaksanaan pembangunan jalan. Kemudian kegiatan gotong royongnya turut serta bergotong royong melaksanakan pembangunan jalan desa. Silakan kalian catat di buku kalian ya anak-anak. Kemudian kalian juga bisa menambahkan dengan contoh-contoh yang lain. Anak-anak hebat, dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes, ulangan, atau ujian. Anak-anak hebat, carilah contoh kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Jika sudah selesai, silakan kalian lihat contoh jawaban berikut ini. Jika ada jawaban yang berbeda, silakan kalian tanyakan kepada guru kelas kalian apakah jawaban kalian sudah sesuai atau belum. Kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah contohnya menentukan ketua kelas, menentukan pembagian piket kelas, merencanakan acara lomba kemerdekaan RI di sekolah, membuat kelompok kerja siswa. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah contohnya yaitu mengerjakan ulangan atau ujian, melaksanakan tugas individu, misalnya membuat prakarya yang memang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Kemudian tidak boleh bermusyawarah untuk menjahili teman dan melakukan kejahatan atau kecurangan. Selain contoh-contoh tersebut, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kalian bisa menambahkan ke dalam catatan kalian. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut ini yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh,
Saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Guguk resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Guguk. Ida tak bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Guguk mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Guguk tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Guguk, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Guguk terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Guguk. "Maaf ya Guguk, aku bukan tidak ingin membantumu." Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Guguk. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Guguk. "Guguk, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika kita besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Guguk terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Anak-anak hebat, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Kemudian tuliskan pula kunci jawabannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Apa alasan teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas? Karena Ida pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Mengapa Guguk resah ketika hendak ulangan matematika? Karena Guguk belum belajar. Nah, silakan kalian lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi. Anak-anak hebat, kamu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang buatlah teks pidato tentang pentingnya bergotong royong. Gunakan struktur yang sudah ditentukan. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal berikut ini, yaitu salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket, anak-anak bisa membaca kembali. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba. Dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.